Di panggung tertinggi SEA Games, ketika tekanan mematahkan banyak mental, Indonesia justru menemukan satu hal paling berharga, seorang pemimpin sejati. Megawati bukan sekedar kapten, ia adalah alasan tim ini tetap berdiri saat nyaris runtuh. Ia adalah bukti bahwa kemenangan besar lahir bukan hanya dari kekuatan tangan, tetapi dari keteguhan hati yang menular ke seluruh tim. Sejak peluit akhir dibunyikan di laga puncak SEA Games itu, satu momen spesial non-emosional tak bisa dibantah oleh siapapun yang menyaksikan pertandingan tersebut dengan jujur dan penuh perhatian. Indonesia tidak hanya memenangkan pertandingan penting, tetapi juga menunjukkan bahwa tim voli putri ini memiliki seorang pemimpin dengan kualitas yang sangat langka. Sosok itu bernama Megawati. Di panggung sebesar SEA Games, di bawah tekanan yang bisa melumpuhkan mental pemain manapun, Megawati berdiri sebagai kapten yang tidak hanya memimpin permainan, tetapi juga memegang kendali emosi, keyakinan, dan keberanian seluruh tim. Final melawan Filipina sejak awal memang sudah terasa berbeda. Atmosfer arena begitu padat oleh sorakan, tekanan publik tuan rumah, serta ekspektasi besar yang menumpuk di pundak para pemain Indonesia. Setiap rally terasa panjang, setiap poin terasa mahal, dan setiap kesalahan langsung memicu perubahan emosi di lapangan. Dalam situasi seperti itu, pertandingan tidak lagi hanya soal teknik, tetapi soal siapa yang mampu bertahan secara mental ketika situasi mulai tidak berpihak. Di awal pertandingan, Indonesia masih mampu menjaga ritme permainan. Namun seiring berjalannya laga, Filipina mulai menemukan celah, mencuri momentum, dan memaksa Indonesia berada dalam posisi tertekan. Skor yang ketat, rotasi yang terus berubah, serta tekanan penonton membuat beberapa pemain Indonesia terlihat mulai kehilangan percaya diri. Bahasa tubuh mereka perlahan berubah. Ada kelelahan, ada keraguan, dan ada ketegangan yang wajar muncul di laga final sebesar ini. Di tengah kondisi tersebut, Megawati mulai menunjukkan peran yang sesungguhnya sebagai kapten. Ia tidak menunggu situasi membaik dengan sendirinya dan tidak membiarkan emosi negatif menyebar tanpa kendali. Sejak awal hingga pertandingan memasuki fase paling krusial, Megawati terlihat aktif berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Ia terus mengatur posisi, mengingatkan rotasi, dan memastikan setiap pemain tetap fokus pada tugas masing-masing. Namun yang paling terasa bukan hanya instruksinya, melainkan ketenangan dan keyakinan yang ia pancarkan. Ketika Indonesia mulai tertinggal dan Filipina beberapa kali berhasil mencuri poin penting, Megawati justru menaikkan energinya. Ia berteriak memanggil nama rekan satu persatu, meminta mereka untuk menatapnya, mengajak mereka bangkit, dan menolak untuk menundukkan kepala. Setiap kali satu poin hilang, Megawati langsung mengumpulkan tim, menepuk tangan mereka, dan memberikan arahan singkat namun tegas. Pesannya selalu sama, meski disampaikan dengan cara berbeda. Tetap berani, tetap percaya, dan jangan biarkan tekanan menguasai lapangan. Sebagai kapten, Megawati memahami bahwa final tidak akan dimenangkan oleh tim yang paling rapi secara teknis, tetapi oleh tim yang paling kuat secara mental. Ia tidak membiarkan rasa frustasi berkembang menjadi kepanikan. Bahkan di momen ketika Indonesia berada di titik terendah, Megawati justru terlihat semakin yakin. Posturnya tegap, ekspresinya tenang, dan gesturnya penuh kepercayaan diri. Ia tahu bahwa di saat seperti inilah seorang pemimpin harus berdiri paling depan. Pada titik krusial pertandingan, ketika banyak pemain cenderung bermain aman karena takut melakukan kesalahan, Megawati mengambil keputusan berbeda. Ia meminta bola, ia mengambil tanggung jawab, ia memilih menjadi orang yang menanggung risiko terbesar. Setiap spike yang ia lepaskan bukan sekedar usaha mencetak poin, tetapi juga pesan psikologis kepada lawan dan rekan setim bahwa Indonesia belum menyerah. Poin demi poin yang dicetak Megawati perlahan mengubah atmosfer pertandingan. Pemain-pemain Indonesia yang sebelumnya terlihat ragu mulai kembali percaya diri. Mereka mulai berani melakukan variasi serangan, bertahan lebih disiplin, dan berkomunikasi lebih aktif di lapangan. Indonesia perlahan keluar dari tekanan, bukan karena perubahan strategi besar, melainkan karena mental tim yang dibangkitkan langsung oleh sang kapten di tengah pertandingan. Pengaruh Megawati terasa nyata, tidak hanya bagi timnya sendiri, tetapi juga bagi siapapun yang menyaksikan laga tersebut dengan pemahaman mendalam tentang voli.
para legenda voli Asia dan Korea Selatan yang hadir langsung memberikan perhatian khusus pada kepemimpinan Megawati. Mereka menilai bahwa apa yang ditunjukkan Megawati di laga final ini adalah bentuk kepemimpinan yang jarang dimiliki pemain muda. Seorang kapten yang tidak bersembunyi di balik tekanan, tetapi justru berdiri paling depan ketika timnya berada dalam kondisi paling sulit. Momen yang paling menyentuh terjadi setelah pertandingan usai, saat prosesi penghargaan berlangsung. Legenda voli Thailand yang bertugas menyerahkan penghargaan terlihat begitu emosional ketika bertemu Megawati. Tanpa banyak kata, ia memeluk Megawati dengan penuh hormat. Pelukan itu bukan sekedar gestur formal, melainkan simbol pengakuan dari satu pemimpin kepada pemimpin lain. Tepuk tangan yang mengiringi momen tersebut seakan menjadi penegasan bahwa Megawati telah menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar performa individu. Legenda Thailand tersebut secara tidak langsung mengakui bahwa Megawati bukanlah pemain biasa. Ia melihat mentalitas seorang pemimpin besar, sosok yang mampu menjaga martabat permainan dan membawa timnya tetap utuh di bawah tekanan ekstrim. Pengakuan ini menjadi sangat berarti, karena datang dari sosok yang memahami betul kerasnya dunia voli internasional. Pujian terhadap Megawati juga datang dari legenda Korea Selatan, Kim Yeon-kyung, yang sejak lama dikenal sebagai salah satu pemain dunia. Kim secara terbuka menyebut Megawati sebagai pemain potensial dengan perkembangan yang sangat signifikan. Menurut Kim, kekuatan Megawati tidak hanya terletak pada kemampuan menyerangnya, tetapi juga pada cara ia mengatur tempo permainan, membaca situasi dan memimpin tim dengan gaya yang tenang namun efektif. Kim Yeon-kyung bahkan menyebut Megawati sebagai rival utama, sebuah pengakuan yang sangat besar di level Asia. Ia menilai bahwa Megawati adalah tipe pemain yang tidak banyak berbicara, tetapi selalu tahu kapan harus meminta bola dan kapan harus mengambil alih pertandingan. Dalam pandangan Kim, kepemimpinan Megawati justru terasa kuat karena tidak dibuat-buat, melainkan lahir dari kepercayaan diri dan pemahaman mendalam tentang permainan. Semua pengakuan ini mengarah pada satu kesimpulan yang semakin jelas. Di final SEA Games ini, Megawati telah menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata besar atau gestur berlebihan. Kepemimpinan sejati terlihat dari keberanian mengambil tanggung jawab di saat tim goyah, dari ketenangan menjaga mental rekan-rekannya, dan dari keyakinan yang mampu menular ke seluruh tim. Final ini menjadi saksi bahwa Indonesia memiliki kapten dengan karakter besar. Sosok yang mampu memimpin bukan hanya dengan kekuatan pukulan, tetapi dengan kepercayaan yang ia bangun di dalam tim. Megawati telah membuktikan bahwa di balik setiap kemenangan besar, selalu ada pemimpin yang berani berdiri paling depan saat keadaan terasa paling gelap. Dan di final SEA Games ini, pemimpin itu bernama Megawati. Di samping 26 poin Megawati yang bikin media Filipina ngeri, sinar para remaja hadirkan harapan baru di voli putri. Warna perunggu mungkin tak semewah perak atau emas, namun pencapaian peringkat 3 tim nasional bola voli putri Indonesia di SEA Games 2025 Thailand membawa arti besar. Timnas voli Indonesia meraihnya setelah mengalahkan Filipina dalam laga perebutan medali perunggu SEA Games 2025 Thailand. Hua Mark Indoor Stadium, Bangkok, Thailand, Senin, 15 Desember 2025, pertandingan 4 set yang alot dijalani Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tanpa lelah. Diwarnai dius yang berulang-ulang, akhirnya Indonesia menang dengan skor 3-1, 28-26, 13-25, 30-28, dan 26-24 atas Filipina. Megawati selaku opposite dan kapten menjadi bintang dengan torehan 26 poin, paling banyak dalam pertandingan kali ini. Performa mantan juru gedor Dajen Jungwon Kang Red Spars tersebut pun mendapat sorotan dari media-media Filipina. Spin.ph menulis, dimotori pemain veteran Megawati, sudah lama menjadi momok Filipina di kompetisi regional, Indonesia mengamankan perunggu ke-9 dari 10 SEA Games terakhir. Sementara Inquirer secara lengkap mendeskripsikan setiap poin yang dibukukan Megawati pada penghujung laga. Mental tangguh Megatron di momen kritis kembali terlihat dengan mencetak poin ke-22, match point 24 dan 25 pada set keempat. Saat Filipina terkesima dengan performa Megawati, publik dalam negeri juga dibuat terkesan dengan kiprah para pemain muda. SEA Games 2025 juga menjadi panggung bagi para pemain belia yang berproses di bawah asuhan Marcos Sugiyama selaku pelatih. Dalam urusan mencetak angka misalnya, Megawati masih non-Dinar, karena ada 3 juniornya yang dapat mencetak 10 poin di laga menghadapi Filipina. Mereka adalah outside hitter, Naisya Pratama Putri, 12 poin, serta duo middle blocker, Maradanti Namira Tegarianti, 11 poin, dan Chelsea Berliana Nurtomo, 10 poin. Naisya baru umur 17 tahun, Chelsea berumur 18 tahun, sedangkan Rara berumur 19 tahun.
Di pos penghalau depan, Rara dan Chelsea juga ditemani pemain muda lainnya, Giovanni Eka Cahyaning Tias, yang bersama-sama tampil di kejuaraan dunia U21 2025.